ketika sekarang alhamdulillah ada rezekinya, ya saya coba melampiaskan apa yang sudah saya impikan dari jauh-jauh hari, dari dulu. Waktu itu? Dari 2004 saya masih jadi krunya Bang Ade Taruna. Krunya? Jadi itu saya megang motor ke Banjar Patroma di belakang. Di mobil bak itu? Di mobil bak itu. Ya kalau mau dibawa kemana, ya saya pengen tim ini terus ada lah, terus eksis lah di dunia balap motor gitu. Jadinya kalau balap Asia memang mimpi saya dari dulu. Mimpi Asia itu saya udah mimpi udah dari 3 tahun yang lalu lah. Ya, kita ditawarin udah banyak gitu yang karena kalau mau dihitung-hitung balap Moto3 mau balap nasional di sini sama nasional digabungin sama Asia masih mahalan di sini ya? Di sini sama di Asia. Halo Balapmania, kembali lagi di Balap Motor TV YouTube channel dan saya Didit Lufo sekarang sedang bersama dengan ownernya tim Sultan Haji Putra 969 Racing Team, Haji Putra Rizky Bustama. Sebenarnya dulu sempat wawancara Mas, Ya. cuma audionya Kurang lo ya, waktu itu di sini kan? di sini suara motornya bising banget. Nah, ini Pas corner ya waktu itu ya? pas corner kalau nggak salah. Ini Mas, mau tanya. Ya. Ini kan bikin gebrakan ya di 2 tahun ya sebenarnya 2 tahun ini sebenarnya. Ya. Itu sebenarnya tujuan ini langsung aja nih tujuan Mas Haji apa Om ini panggil ya udah Putra itu tujuannya apa sih di racing balap motor terutama Apa ya? Tujuan sih nggak ada ya, emang karena dia udah jiwa dari dulu tuh udah jiwa dari saya kecil saya emang udah jiwa saya di roda 2 gitu. Dan ketika sekarang alhamdulillah ada rezekinya, ya saya coba melampiaskan apa yang sudah saya impikan dari jauh-jauh hari dari dulu gitu. Tahun ini saya lampiaskan semuanya. jadi ada tim balap, ada event juga ya Mas Ada ya? event juga karena kenapa kita membantu di event karena kan kondisi lagi kayak gini, banyak penyelenggara yang takut karena takut rugi gitu kan, apakah tetap bisa dijalankan apa enggak gitu. Akhirnya kita bikin event yang emang benar-benar sekelas Kejurnas tapi klub event gitu. Bagaimana caranya rasa Kejurnas itu ada di sebuah klub event, ya kita gedein hadiahnya Itu gitu. ICP Jadi, yang ICP itu yang ya? ICP gitu. Akhirnya kita gedein hadiahnya, alhamdulillah animonya luar biasa gitu kemarin itu seri 1. Terus kabarnya dengar-dengar ada event lagi yang bakal disupport sama Haji Putra ya? Ya, tahun ini kita bikin IMS juga. Kejurnas CMS itu? Kejurnas IMS, karena kemarin itu kita tanya IMS kira-kira jalan apa enggak. Dan kebetulan kan hubungan saya sama Pak Rusdi juga baik-baik aja. Saya juga nggak mau nanti dikiranya gimana-gimana. Akhirnya saya suwun kemarin lewat Chandra. Mas Chandra, tolong dong tanyain ke Pak Rusdi, ke Pak Haji, kira-kira balapan nggak tahun ini? Maksudnya eventnya berjalan nggak? Kalau memang tidak berjalan, saya izin, saya mau bikin gitu, gitu biar sportnya tetap ada. Ada bebeknya jalan ya, ini juga jalan. Bebeknya jalan, sportnya juga jalan. Terus saya baca kemarin di media di berita balap kalau nggak salah, itu budgetnya lumayan juga ya? Ya budgetnya memang segitu gitu. Berapa Mas? Aku lah. Karena sentulnya aja kan sewanya juga udah lumayan gitu. Berapa M? Ya sekitar segitulah. Sekitar segitulah. Aduh, sekitar segitu. Padahal secara ini kan sebenarnya imbas buat Haji Putranya sendiri kan Nggak ada. Nggak ada. Ya Bismillah aja udah walau alam. jadi los memang demi balap motor di Demi Indonesia. balap motor Indonesia gitu. Oh ya, Haji Putra sendiri udah berkecimpung di dunia balap motor udah lama ya? Udah, saya dari 2004. 2004. Ya, 2004. Punya motor ya waktu itu? Dari 2004 saya masih jadi krunya Bang Ade Taruna. Krunya? Jadi krunya dulu. Saya kelas 1 SMP itu kemana-mana Bang Ade balap itu saya ikut. Gitu. Dulu Terus? masih ada Kemon dan lain-lain, OMR Suzuki, Kejurnas masih berjalan, saya ikut. Zaman Kemayoran lah masih sering ini Iya, ya? zaman Kemayoran. Saya masih jadi kru waktu itu. Saya bantuin diriin tenda, dikasih uang syukur, nggak dikasih uang juga udah. Yang penting saya bisa nonton, bisa ngeliat pembalap, bisa lihat motor-motor balap, udah seneng banget dulu. Gitu. Terus habis itu punya motor sendiri? Punya motor sendiri itu tahun 2007
2007 punya motor sendiri Karisma waktu itu. 2008 saya udah balap. Alhamdulillah prestasinya juga lumayan walaupun motornya benar-benar Ikut balap? enggak, pembalapnya Heru Susanto waktu itu. Oh, tak kira ikut balap. Enggak, pembalapnya Heru Susanto. Itu saya bikin motor Karisma itu. Saya nggak ngeluarin duit sama sekali. Saya benar-benar keliling-keliling. Saya datang ke Akiang, minta cam, datang ke mana, minta crankcase, datang ke sini, minta barang, sampai akhirnya jadi satu itu motor. Waktu itu saya sama almarhum Keling waktu itu, Bang Keling Autosonic. Dia waktu itu sempat megang beberapa tim Honda lah. Motor saya juara terus dulu. Pernah waktu itu cerita, saya balap Banjar Patroman. Waktu itu saya nggak punya duit, saya cuma punya duit buat pendaftaran aja 250.000. Saya nitip waktu itu bareng sama timnya Sunny, Racing Sun Invent, zaman dulu pembalapnya GFA. Itu saya megang motor ke Banjar Patroman di belakang. Di mobil bak itu? Di mobil bak itu, saya numpang. Karena saya nggak ada uang kan waktu itu. Nyampe Banjar Patroman, saya motor, saya taruh di pohon aja, saya nggak punya pedok. Balapan juara 1. Heru Susanto Heru pembalap. Susanto pemula plus lah waktu itu, ada Topan, ada Wahyu Haji waktu itu, zaman-zaman itu. Sampai akhirnya pas finish motor saya disamperin sama Mas Mian BBS. Dilihat-lihat motornya gembel banget zaman itu. Soknya cuma 800.000 ISS, itu pun boleh minta gitu. Jadi saya bikin motor itu modal sasis doang. Selebihnya saya minta. Waktu itu memang belum seperti ini kondisinya atau gimana? Apa? Waktu itu kondisinya belum seperti ini atau bagaimana? Kondisinya waktu itu kan saya masih sekolah gitu, jadi saya nabung dari uang sekolah gitu ya, karena saya temen banyak kan zaman dulu kan, ya udah saya main ke sini minta dong, saya main ke sini minta dong, saya main ke sini minta dong, sampai akhirnya jadi satu itu motor gitu. Setelah itu baru punya tim balap tahun berapa, Mas? Tim balap yang benar-benar profesional. Waktu tim balap itu saya benar-benar profesional itu saya 2015 bersama Nasta. Ya. Waktu itu pembalapnya di Nugraha. Itulah Almarhum. kita pertama kali Ya. ketemu sama Mas Didit Saya ya, di pertama Bengkulu. kali diajak ke Sumatera sama Ya. si Putra. Di Oh, itu Bengkulu. pertama profesional ya? Itu pertama profesional. Timnya sampai sekarang masih ada? Timnya masih ada. lanjut. Cuman semua Nasta yang ngurusin. Haji Putra punya sendiri. Punya sendiri. Ya, terus sempat punya tim balap yang buat balap IRS juga ya, bawa Renggi. Ya, bawa Renggi. Cuman waktu itu ada masalah lah sama manajernya. Jadi akhirnya udah capek duluan, udah males duluan, akhirnya bubar juga timnya. Akhirnya comeback lagi ini tahun 2020 ini ya. Comeback lagi tahun 2020 ini. Terus sebelumnya kan waktu setelah sama Renggi, waktu yang di IRS itu kan nggak muncul, terus udah kan ini balap mobil ya, fokus balap mobil. Iya, balap street off-road sama balap touring. Itu motornya nggak terlalu fokus waktu itu. Itu gimana? Itu kan berarti hobi juga dong, Mas? Hobi juga. Pokoknya yang berbau-bau racing kita hobi semua. Tapi gimana? Untuk sekarang tapi kayaknya lebih out-nya ke balap motor ya? Kita ya karena kan event mobilnya juga nggak ada gitu. Cuman sesekali aja kan, kemarin baru 2 kali event lah dalam 2 tahun ini. Kemarin yang di sini Imos apa ya? Yang di yang di Tanjung Lesung Oh, itu ikut. enggak, Tanjung Lesung saya bikin event, habis itu tim balap tapi saya nggak jadi balap. Kayaknya harus pulang ke Batu Licin, waktu itu ada kerjaan. Bikin event di sana, tapi nggak ikutan. Nggak ikutan, mobil dari sana, semua dari sana. Hamin 1, saya ditelepon sama mertua, katanya ada kerjaan di Batu Licin, ya udah akhirnya saya harus pulang. Terus Ya udah, nyampe touring Batu Licin juga ya, garuk-garuk Mas? kaki aja udah. Di balap touringnya juga ada timnya ya? Balap touring ponakan. Vero. Ponakan? Iya, Vero. Jadi bukan tim sendiri. Memang yang benar-benar all-out itu di balap motor malah ya? Iya, ya kita di touring ada Feral, di balap drifting ada saya, ada Amandio, ada Alinka. Drifting ikut juga? Drifting ikut juga, tapi sesekali aja. Sekarang mobil saya dipakai sama Amandio balap kejurnas drifting. Itu karena sayanya harus nonton, jangan bentrok kan. Ya udah biarin Dio lah yang bawa. Ini ada balapan sekarang? Ada. Oh, Dia gitu. sama Alinka yang bawa. Terus gimana? Untuk kedepannya membawa tim ini mau dibawa kemana sih? Ya kalau mau dibawa kemana, ya saya pengen tim ini terus ada lah, terus eksis lah di dunia balap motor gitu. Jadinya mulai dari sekarang itu ya saya udah gimana caranya tim ini bisa menjadi, yang lain itu bisa merasakan menjadi keluarga gitu di tim ini. Gitu, karena sayanya juga nggak pernah membatasi antara saya dengan mekanik, antara saya dengan pembalap, antara saya dengan kru-kru yang lain, saya nggak ada batas. Saya tetap Berbaur ya? gitu.
Karena saya pengen tim ini benar-benar kayak menjadi keluarga lah. Saya bilang sama yang lain, kalau memang ada masalah, nggak usah lah curhat-curhat di luar. Langsung Ya, sampaikan. kita curhat aja sama anak-anak semua sama saya gitu. Itu kan lebih baik ketimbang kalau sama yang luar kan nggak punya solusi. Malah yang ada dikomporin. Dikomporin malah Ya jadi kan? masalahnya tambah besar. Malah besar gitu. Kalau sama kita kan mencari solusi ya kan. Apa sih yang kurang di tim ini ya? Kita terus belajar lah sampai ya insya Allah lah. Semoga tim ini terus eksis lah di Sampai balap Asianya juga bakal fokus. Ya kalau balap Asia memang mimpi saya dari dulu. Mimpi Asia itu saya udah mimpi udah dari 3 tahun yang lalu lah. Gimana caranya saya harus bisa balap Asia. Dan alhamdulillahnya tahun ini hampir tercapai hampir tercapai tapi hampir tercapai. Eventnya. Kontainer udah berangkat, ternyata kontainernya balapannya di pos pun dimundurin. Balik lagi. tapi kedepannya tetap ya bakal fokus. Oh ya, Asia karena kan kita juga ada program sama Pak BS sama Pak Bamsud sebagai ketua IMI. Ya kita mendukung lah program-program IMI ini yang memang tujuannya itu baik gitu. Kayak Yang juara ini ya, Piala Presiden itu ya. Ya, juara Piala Presiden kan. Piala Presiden ini kan yang juara itu kan belum tahu jenjangnya kemana gitu. Jadi saya berinisiatif, ya udah Pak, kalau kayak gitu ya kita sebelum balap Piala Dunia ya kita balap Asia aja dulu naik bebek gitu. Ya kan banyak contoh-contoh yang dulu balap Bebek. pembalap dunia sekarang dulu juga pembalap bebek. Yang Jepang malah ya, bukan Indonesia ya. Iya, gitu. Oh jadi juara di Piala Presiden bakal diajakin. Iya. Tapi namanya itu Indonesia Racing Team. Tapi under manajemen saya. Jadi nanti slot saya geser gitu. Tapi kalau seandainya memang ada sponsor dari BUMN yang mau masuk ya kita ikhlas aja kok. Misalnya Haji Putra diganti Indonesia Racing Team gitu. Misalnya Kita ikhlas-ikhlas Pertamina atau aja. apalah gitu. Iya. Ya demi Indonesia. Demi lah Indonesia. semua. Tuh. Kasihan kan misalnya juara Motor Peak, juara Piala Presiden mau Nggak kemana? ada yang menjembatani. Tapi kan sekarang kan banyak kayak Mandalika Academy kayak gitu-gitu kan itu jembatan buat racing school yang punya pembalap yang potensial yang akan nanti diorbitkan itu Mandalika Academy itu dia akan menjembatani nanti gitu. Satu program dari IMI lah itu. Berarti mimpi-mimpinya ke situ ya Mas ya? Untuk Iya. membawa ini. Iya. Ya kan karena kan semua pembalap itu kan pasti kan arahnya kan tujuannya ke sana. Tapi kan budgetnya besar Mas. Iya budgetnya besar, makanya kan saya cuma sampai Asianya aja. Selebihnya biarin lah, yang lain Nggak aja. kepengen Mas, misalnya sponsorin tim Moto3 bawa pembalap Indonesia, kan bisa tuh. Gimana? Sponsorin tim Moto3 misalnya bawa pembalap Indonesia. Udah, ya, kita ditawarin udah banyak gitu. Yang karena kalau mau dihitung-hitung balap Moto3 mau balap Nasional. di sini sama nasional digabungin sama Asia masih mahalan di sini ya? Di sini sama di Asia. Tapi kenapa? Moto3? Hah? Kenapa nggak milih itu Moto3? Ya nggak ada ininya buat saya, nggak ada tujuannya, maksudnya nggak ada feedbacknya, nggak ada apa ya. Saya mendingan uang itu ya saya pakai di negara sendiri, Kalau sini membantu ya. membantu lah gitu. Jadi perekonomian industrinya juga tetap hidup gitu loh. Kalau di sana kan ibaratnya setor ke sana ya. Ya disuruh ke sana ya cuman habis Image, begitu kita aja. dapatnya cuma image Kita berarti. cuman nggak ada dapat apa-apa. Oke, terus untuk di One Prix sendiri gimana targetnya? Kalau target untuk di One Prix sendiri kita nggak ada ya. Kalau saya sih bilang ke anak-anak, udah los aja. Kita tim baru, kita juga nggak tahu kansnya seperti apa. Tapi kalau ngelihat hasil dari latihan kemarin, insya Allah optimis lah. Insya Allah optimis lah. Time-nya udah dapet ya. Time-nya udah dapat, alhamdulillah. Ya, nanti tinggal rezekinya aja lah di sirkuit gimana lah nanti mas balapan. Kita tunggu aja aksinya ya Mas ya. Live Iya. di TV One nanti. Nanti Indoprix juga ikut ya? Indoprix ya pasti kalau Indoprix. Indoprix, IMS, IMF. Kalau Indoprix meramaikan. Kalau Indoprix kita pasti gitu. Karena Indoprix itu isinya sahabat-sahabat saya juga gitu. Ada senior-senior saya, ada Om Edi Saputra dan lain-lainnya. Kalau itu kita ikut juga. Oke, semoga sukses selalu ya. Udah Siap. Haji Putra. Oke, kita tunggu gebrakan selanjutnya ini Siap. ya Mas. Terima kasih Harus- udah harus atas ada gebrakan. waktunya ini udah Iya. diajak ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih.